Dahulu dari Pak Nicholas Upin, kelompok tani dari Landa. Satu poin yang menjadi persoalan dari beliau ialah masalah penanganan dan penanganan pasca panen karena membutuhkan banyak biaya. Silakan Pak Priyono. Ya, jadi banyak sekali masalah yang ada di petani kita ya, terutama di tingkat kabupaten. Seperti Bu Nani tadi, masalah untuk di pemupukan, terus Pak Upin di masalah pasca panen. Jadi kalau kita bahas untuk pemupukan saja ya, sebenarnya masyarakat sekarang terlalu ketergantungan dengan yang namanya pupuk kimia, apalagi pupuk kimia sekarang harganya sudah demikian tinggi. Kita kasih contoh aja, pupuk NPK yang warnanya biru itu tembus 12.000 per kilo di toko-toko eceran di tingkat pedesaan. Itu kan saya pikir apalagi kalau untuk luas lahan 1 hektar kita akan butuh dana berapa juta, apakah akan kembali modal kan seperti itu. Akhirnya kesejahteraan petani akan semakin turun dengan mahalnya berbagai macam harga pupuk. Begini, sebenarnya tugas kita sebagai terutama pemerintah, dan ya tidak bisa kita andalkan pemerintah juga lah, orang-orang yang tahu lah. Jadi untuk membina masyarakat bahwa sebenarnya banyak sekali pupuk-pupuk yang bisa kita gunakan di sekitar kita. Misalnya seperti ini, untuk kebutuhan pupuk TSP. Itu kan di lahan kadang kalau kita lihat, batang padi itu, kalau kita cacah aja, kita kembalikan ke tanah aja menjadi sumber fosfat yang fungsinya nanti untuk pembuahan tanaman. Ya kan banyak sekali petani yang tadi ini. Jadi seperti itu. Terus kemarin ada yang tanya petani durian itu kenapa durian saya mudah gugur. Padahal itu kan kekurangan kalium saja. Kalium itu bisa kita dapat dari ini kelapa, sabut kelapa. Padahal kalau kita lihat langsung di lapangan, kalau di Punggur sana sabut kelapa dibuang-buang aja, tidak pernah mereka bawa masuk ke dalam kebun. Jadi seperti itulah, petani kita kurang sekali wawasan untuk pertanian dalam hal pemupukan terutama. Jadi mereka masih mengandalkan banyak pupuk kimia, padahal yang organik di sekitar kita banyak sekali. Terus pengetahuannya juga kurang memadai untuk pertumbuhan, meningkatkan produktivitas. Sepertinya kan tidak hanya pupuk saja, misalnya kita untuk membesarkan buah ya, supaya buah besar, misalnya di jambu dari kecil supaya besar, itu kan cuma disemprot dengan giberelin. Mereka tidak tahu yang namanya asam amino, asam humat, terus CPT seperti itu. Jadi pengetahuannya itu cuma pupuk dan pupuk. Akhirnya lahan yang dipakai untuk pertanian sekarang makin hari makin rusak, bukannya semakin baik. Begitu dipakai dikasih pupuk lagi, malah tanaman tidak mau berkembang. Dan akhirnya harapan kita supaya petani nanti akan sejahtera, produktivitas meningkat, tidak pernah akan tercapai seperti itu. Wawasan dari petani sendiri kurang. Jadi ada baiknya untuk masyarakat yang tahulah, tidak hanya orang dinas saja, untuk mendidik masyarakat tentang hal-hal dasar-dasar di pemupukan dulu dan perawatan tanaman. Perawatan tanaman itu tidak simpel tentang pemupukan, penyiraman saja, juga pemangkasan itu juga fatal ya. Setahu saya di buah ya, saya akan banyak bicara di tanaman buah seperti ini. Misalnya jambu itu kalau tidak kita pangkas, produktivitasnya akan turun mungkin sampai 50% seperti itu. Jadi hal itu yang tidak kita inginkan. Kenapa saya kadang-kadang setiap sebulan sekali ada waktu akan keliling, ya misalnya ke Sambas, sampai ke Sintang atau kemana, mendatangi para petani-petani buah yang ada, yang kita lewati seperti itu, karena keterbatasan dari petani itu sendiri. Terus kelemahan pemerintah sendiri kadang-kadang bantuan cuma dikasih begitu saja tanpa adanya pengawasan dan pendampingan.
Ya, ya terutama yang di tingkat kabupaten lah. Itu sangat fatal sekali. Misalnya gini, dulu pernah ada bantuan 6.000 bibit jambu kristal di Kuburaya, daerah apa ya, saya lupa itu nama daerahnya. 6.000, saya lihat sendiri itu waktu itu ada bantuan 6.000 batang. Saya tanya karena saya ada kepentingan gini, hasil dari petani itu kalau bisa kita pastikan untuk penjualannya, maka saya datangi, maksud saya akan kita beli, akan kita salurkan misalnya ke swalayan atau ke toko buah. Tapi begitu daerah Radak kalau nggak salah, begitu kita tanyakan ke dinas pertanian di kabupaten Kuburaya itu, mereka tidak tahu malahan kan, seperti itu kan kacau sudah. Jadi ada sesuatu yang salah di di manajemen atau pengelolaannya, juga kurang paham kalau yang di pemerintahannya seperti itu. Hanya bagaimana sekarang masyarakat kita akan sejahtera kalau cuma dikasih bantuan seperti itu kan. Dan banyak pula bantuan-bantuan yang tidak tepat. Saya pernah marah beberapa kali kepada teman-teman yang ada di dinas. Contohnya gini, pemberian mangga harum manis waktu itu untuk daerah di Pasau Jaya 3. Itu ada bantuan ya macam-macam ya, termasuk ada itu tadi itu mangga harum manis sama manggis dari biji. Nah, kalau kita nanam manggis dari biji akan berapa tahun berbuahnya? 10 tahun aja belum tentu pasti itu akan berbuah. Makanya kalau kita ngomong sejahtera masyarakat ya omong kosong, sementara artinya bantuan yang diberikan seperti itu. Atau mangga harum manis yang jelas-jelas misalnya di daerah Kalbar ini 3 tahun pasti akan mati gitu kan, bagian batangnya yang luar biasa. Jadi alangkah lebih baiknya kalau bantuan itu disesuaikan dengan tempat tumbuhnya dan sebagainya, atau berdasarkan permintaan masyarakat, karena kemarin kita cek juga tidak ada pemerintahan masyarakat mengenai bantuan itu. Jadi asal kasih aja, itu saya pikir yang harus menjadi koreksi untuk kita bersama lah. Oke. Dan untuk Bang Upin tadi di pasca panen ya, pasca panen untuk produk pertanian ya, maaf saja saya ada kelemahan di situ. Tapi kalau untuk misalnya padi, jagung, saya kurang mengamati ya tentang pertanian pangan, karena saya sendiri konsen di tanaman buah. Tapi memang untuk penanganan pasca panen ini sangat fatal sekali, karena misalnya di buah untuk begitu panen, pengangkutan saja kalau kita salah itu pasti tanaman hasil panennya akan rusak. Atau keterbatasan pengetahuan kemarin yang di Danau Lait, Sabina petani, mereka bilang Mas ini 2 hari saja kok tanaman buahnya jambu kristalnya sudah hitam. Ternyata mereka kesalahannya sepele, karena begitu panen mereka pegang tangan tanpa ada alas tangannya itu atau buahnya ada penutupnya. Kalau dipegang langsung, buah jambu kristal itu 2 hari saja sudah akan rusak, akan hitam gitu loh. Jadi itu hal-hal sepele yang kadang-kadang tidak tersampaikan, atau wajar saja pengetahuan petani kan agak terbatas. Jadi tugas kita mungkin harus lebih intens lah lapangan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Yono. Beralih ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, silakan menanggapi dari Pak Upin tadi soal penanganan pasca panen. Silakan Pak Wahyudi. Terima kasih. Ya. Jadi untuk Bapak Nicholas Upin yang dilanda, ya kami ucapkan terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyaknya. Dengan Pak Priyono juga kami ucapkan terima kasih ya. Karena memang untuk membangun tanaman pangan dan hortikultura ini memang tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah saja, tidak mampu kita. Memang diperlukan peran dari seluruh stakeholder, baik dari pemerintah, baik dari pengusaha, baik dari toko-toko, ya, baik dari LSM, ya, baik dari petani itu sendiri, ya. Memang semua harus bergerak dalam mensukseskan pembangunan ini. Seperti tadi kata Pak Priyono, ini kami juga banyak kenal, seperti orang Pak Priyono ini memang membantu secara mandiri masyarakat-masyarakat, dan kami juga
ada kenal juga dengan kayak perusahaan-perusahaan lah, dia bilang LSM juga atau tidak, ya dia entah dana dari mana, memang membantu masyarakat petani di dalam mengembangkan komoditas, tapi kebanyakan sih di hortikultura, sedikit yang di tanaman pangan, ya. Nah, menjawab yang Pak Nicholas Upin tadi, ya, disitulah yang kita sama-sama kita lihat di lapangan. Mungkin Pak Priyono karena sering keliling, mungkin sering lihat lah ya. Banyak itu alat mesin pertanian yang ada di lapangan itu mangkrak. Ya, dari awal tadi saya sampaikan berapa banyak bantuan yang sudah kita berikan kepada petani ya untuk mereka, tapi mereka akhirnya tidak mampu untuk mengelola. Memang banyak sekali kelemahan-kelemahan yang memang ke depan memang harus kita perbaiki, ya. Tapi menurut kami, hemat kami, dengan peningkatan produktivitas ya tanaman pangan dan hortikultura lah ya. Tapi saya ini fokus ke tanaman pangan. Dengan berbasis kawasan inilah memang satu-satunya cara yang jitu ya di dalam kita mengawal produktivitas ini dari mulai hulu sampai ke hilir. Jadi nanti yang permasalahan tadi yang Ibu Nani dan Pak Nicholas ini bisa terjawab semuanya. Karena kita lihat di lapangan ini, kita ke depan itu memang harus ngelihat betul-betul terkait dengan struktur tanah. Jangan dikasih alat mesin yang besar, tapi tidak bisa masuk ke sawah. Nah, ya, kita ini berbeda dengan di Jawa, berbeda apalagi di luar negeri jauh berbeda. Ya, jadi struktur tanah kita ini tidak seperti mereka yang bisa lewat itu mesin besar. Oh, kita di sini masuk mesin besar tidak bisa keluar. Nah, jadi memang kita sekarang coba fokus ke kawasan-kawasan. Insya Allah ini tadi yang 1.000 hektar ini banyak sih Mas. Kalau saya bicara di sini banyak sekali peran pemerintah terkait dengan pembangunan. Kita juga ada beberapa bulan lalu menghadiri juga di Sambas. Sambas ini memang menjadi fokus ya terkait dengan Perpres nomor 1 untuk dukungan pengembangan kawasan perbatasan. Itu 1.000 hektar tanaman pangan dan 1.000 hektar hortikultura. Itu di Sambas juga. Ya. Nah, yang ini lain lagi nih. Di Sambas dan di Landa. Ya. Tapi kami pastikan ini lokasinya berbeda, Pak Priyono dan Bapak Ibu sekalian. Lokasinya di kecamatan berbeda. Jadi kita memang fokus ke wilayah-wilayah yang bisa kita kembangkan dengan skala luas. Nah, memang bukan hanya tergantung dari pemerintah provinsi. Karena untuk pembinaan seperti Pak Priyono tadi sampaikan, menjadi sebenarnya bukan kami melepas tanggung jawab. Karena yang hari-hari yang dekat itu ke pemerintah kabupaten kota. Jadi harus betul-betul didukung penuh oleh pemerintah kabupaten kota, keseriusan pemerintah kabupaten kota di dalam menerima dan mensukseskan program ini yang udah besar biayanya ini dari pemerintahan pusat maupun pemerintah provinsi secara amanah meletakkan di kabupaten yang memiliki potensi. Dalam hal ini mungkin yang kita boleh sebut ya kayak Sambas, Landa, Ketapang, ya Kuburaya. Ini betul-betul. Jadi yang tadi seperti Pak Priyono sampaikan itu tidak perlu terjadi. Harusnya sudah ada program kayak seperti ini yang sudah disetujui berdasarkan CPCL-nya usul dari kabupaten kota itu. Pak Wahyudi, ada alasan kabupaten kota tidak bisa mengawal sebenarnya. Oke, Pak Wahyudi, sebentar sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Satu lagi kita beri kesempatan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bapak? Dari Apri, Sambas. Pak Apri? Dari Ya. Silakan Pak Apri, Sambas. Ya, gini, ini tadi sudah menyimak penjelasan Bapak-bapak sekalian masalah pengembangan pertanian di Kalbar ini. Kemudian untuk daerah Sambas, dan saya juga punya pengalaman 10 tahun di daerah Sintang di Ulu Nangapino. 10 tahun di sana. Ya, silakan Pak. Kemudian masalah karet nih Pak. Jadi karet itu untuk pembibitan yang cantik dari cari buah yang banyak airnya.
Oh begitu. Kemudian buah itu dibibitkan, nanti dikawinkan, ditempel dengan batang yang banyak, batang yang lain dengan yang banyak juga airnya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kemudian ilmu itu saya guru SMP, 10 tahun Sintang, kemudian di Sambas sudah 20 tahun. Ya. Kemudian di sini di Sintang sana diajarkan siswa-siswa itu diajarkan untuk cara penempelan. Oke, baik. Untuk dikawinkan, alangkah baiknya diterapkan di Kabupaten Sambas dan kabupaten lain, diajari masyarakat yang katanya ilmunya dikatakan kurang. Oke, baik Pak. Kemudian perbandingan hasil 100 pokok berbanding 300. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Apri dari Kabupaten Sambas. Pak Wahyudi, menarik nih. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Pak Wahyudi dan juga Pak Priyono. Tanggung jawab ini bukan hanya pemerintah, tapi juga seluruh pihak. Nah, Pak Apri ini dari Sambas ini punya pengalaman nih Pak terkait bagaimana menghasilkan pohon karet yang berkualitas. Oke, menanggapinya sebentar Pak. Silakan Pak Wahyudi. Ini kalau karet nih, ini perkebunan sebenarnya. Perkebunan ini. Ya. Jadi masukan sajalah ya. Ya, masukan. Jadi nambah wawasan. Mungkin Pak Priyono yang lebih paham nih. Karena Pak Priyono kan yang melanglang buana ini. Mungkin kalau masalah karet mengkaret nih, Pak Priyono lah kayaknya nih. Coba Pak Priyono. Oke, silakan Pak Priyono. Saja lah kan. Artinya pengalaman warga terkait komoditas karet itu mungkin bisa nih diparalelasikan dengan komoditas lain. Silakan Pak Priyono menanggapi. Oh ya, tadi itu kan dari pengalaman Pak Apri bahwa batang buah yang baik adalah tanaman yang dari asalnya getahnya banyak, airnya banyak. Sepengertian saya kalau air itu kan getah ya, mungkin karena ini tanaman karet. Terus ditempel dari tanaman yang getahnya juga banyak. Ya betul, kalau kita akan membuat suatu varietas baru, tentunya kita ambil dari induk yang terbaik. Karena ini masalah karet, berarti yang karetnya getahnya paling banyak akan ditempelkan ke tanaman dari biji yang getahnya banyak supaya mudah menempel. Tapi sebenarnya ini sudah berlaku umum ya, dan untuk masalah karet itu sudah ada beberapa varietas yang dikeluarkan oleh Balik Getas Salatiga yang dulu jadi Balik Bukan, sekarang jadi Balik Getas Salatiga, penelitian pusat karet ada di sana. Yang sudah lama dikenal adalah PB 260 yang produktivitasnya dari awal begitu tanam 3 tahun langsung getahnya langsung banyak. Rata-rata yang ditanam di Indonesia sekarang adalah varietas PB 260. Mungkin yang diambil lebih baik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai varietas unggul seperti itu untuk masalah di karet. Tapi gini, orang kadang-kadang petani melihat yang langsung produktivitasnya tinggi, walaupun nanti pada akhir periode produktivitas itu akan sama saja. Beda dengan kalau nggak salah pemerintah juga sudah mengeluarkan IRR 118 kalau nggak salah ya. Jadi produktivitasnya dari awalnya dia pelan, tapi nanti peningkatannya akan tinggi. Jadi akhirnya produktivitasnya akan lebih jauh daripada PB 260 seperti itu. Kalau bicara tentang getah, Malaysia mungkin dia lebih duluan untuk masalah riset. Makanya mereka hasil produktivitasnya lebih tinggi dengan mengeluarkan IRR IM 2000 tidak salah. Yang berapa tahun yang lalu itu saya pernah dengar. Seperti itu produktivitasnya, informasinya luar biasa besar, entah berapapun, saya lupa, mungkin berapa kali lipat dari tempat kita. Tapi yang dari Pak Apri tadi sudah benar, artinya kalau kita mau membuat produk yang bagus, tanaman bagus, harus dari biji batang bawah seedling ya, kita sebut batang bawah atau seedlingnya bagus, ditempel dengan varietas yang bagus. Itu kesimpulannya, saya pikir itu benar loh. Oke, satu lagi nih Pak Yono, soal pengetahuan
di bidang pertanian ini kan sebenarnya juga bisa diakses oleh masyarakat melalui internet seperti itu. Kenapa masyarakat masih mengalami kesulitan untuk misalnya untuk bagaimana cara membuat pupuk organik, Pak Yono? Ya mungkin tingkat kepeduliannya yang kurang ya. Ya benar Bapak Wahyu dari Dinas tadi bahwa Sambas itu salah satu sentral yang bagus, itu benar karena pola pikir masyarakat ya itu begitu terbuka lah dibandingkan dengan daerah-daerah lain untuk masalah pertanian. Sambas tapi ini bisa menjadi contoh yang bagus. Kita lihat aja di grup Facebooknya masing-masing daerah. Saya selalu mengamati, saya juga aktif di medsos walaupun saya jarang posting ya. Tapi saya perhatikan setiap hari itu yang dari grup Sambas pembahasannya sekarang sudah mulai agak tingkatnya sudah berat ya. Mereka sudah tahu apa itu jakaba, apa itu asam amino, mereka menggunakan asam humat sehingga produktivitas tanamannya akan jauh lebih meningkat dibandingkan yang lain. Saya pikir kepeduliannya saja dan apa dari instansi, karena ini sudah lama kita menggunakan pupuk kimia, untuk merubah itu kan sangat sulit. Pola pikir kita agak kaku gitu, terutama untuk masyarakat yang ada di daerah. Contoh saja di Segedong sana sentral untuk kelapa, banyak orang nanam kelapa. Begitu kita nanam jambu kristal di sana, mereka sudah tahu sendiri bahwa itu harganya bagus, produktivitasnya tinggi, tapi toh mereka tidak mengikuti. Nah itu ya, karena akan merubah suatu kebiasaan itu saya pikir agak sulit, bukan masyarakat tidak mau atau apa ya. Jadi kita mungkin yang harus berjuang lebih keras, jangan pantang menyerah gitu, sehingga mereka nanti kedepannya mau mengikuti yang menurut kita benar dan kita pastikan juga itu bagus. Begitu Bang. Artinya ternyata tidak juga mudah Pak Yono ya untuk mengubah kebiasaan yang sudah sekian lama itu ya? Ya tidak mudah dan perjuangan kita agak sulit. Misalnya kalau di Jawa melihat satu orang sukses, yang lainnya akan mengikuti. Ini varietas jagung nih misalnya, jagung apa, 2 tongkol ditanam sukses, lainnya akan mengikuti. Sini sukses nanam jambu kristal, sukses, lainnya mengikut. Tidak. Dengan yang ada di sini beda halnya seperti itu. Makanya justru peluang kita untuk mengembangkan di sektor pertanian masih luas. Saya pikir begini saja. Misalnya gini ya, banyak sekarang petani yang nanam kelapa mereka tidak mau berubah ya. Bahkan saya lihat sendiri ada anaknya itu nanam jeruk, 3 lebaran tidak didatangin. Itu kan, aduh, sangat ironi. Gara-gara kebun kelapa ditebang ganti jeruk. Itu anaknya 3 lebaran itu tidak didatangin. Itu, aduh, ini kan serem seperti itu kalau hal ini terus berlanjut sementara anaknya generasi muda ini ingin berubah, tapi yang generasi di atasnya akan menghambat. Ini akan sulit. Mungkin produk olahan atau hasil-hasil misalnya dari kelapa dan turunannya mungkin bisa diajarkan untuk bikin nata de coco atau apa kalau memang satu masyarakat itu tidak bisa berubah dengan produk itu. Saya pikir itu. Oke, baik Pak Priyono dan Pak Wahyudi, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun Pak Priyono, sebagai closing statement dari Anda, silakan. Ya, jadi untuk kalau kita ngomong untuk masalah produktivitas, saya pikir baik petani ataupun dari dinas sendiri ya, PPL untuk selalu meningkatkan pengetahuan lah, pertama meningkatkan pengetahuan tentang pemupukan, tentang perawatan tanaman dan lain sebagainya, juga supaya pikirannya lebih terbuka, membuka diri kita untuk semua informasi. Akhirnya apa yang kita harapkan untuk kesejahteraan petani, produktivitas dengan peningkatan produktivitas nanti kedepannya akan tercapai. Saya pikir itu aja. Oke, terima kasih Pak Priyono. Pak Wahyudi, sebagai closing statement dari Anda. Ya. Jadi untuk mensukseskan dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan khususnya tanaman pangan dan pangan secara umum, dibutuhkan keseriusan dan peran serta dari seluruh, dari masyarakat dan dari pemerintah
khususnya pemerintah di kabupaten kota dengan memperhatikan kewenangan yang sekarang regulasinya cepat sekali. Ya. Ini sekali lagi saya sebutkan, Landak itu sebenarnya dulu agak tertinggal. Cuman memang komitmen dari pemerintah kabupatennya membuat dia bisa mengejar. Ya. Jadi kami mengharapkan dari pemerintah kabupaten kota ya betul-betul lah secara serius ya memperhatikan sektor pertanian secara umum ya, baik tanam pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, itu betul-betul yang menopang kebutuhan masyarakat secara umum. Ya, betul-betul diperhatikan. Dan pesan saya ya, tolong kawan-kawan penyuluh di lapangan, mudah-mudahan kawan-kawan penyuluh di lapangan mendengarkan ya, bahwa peran saudara ini sangat-sangat menentukan. Ya, peran saudara ini sangat-sangat menentukan di dalam pencapaian swasembada, baik tanaman pangan, horti dan lain-lain, di dalam merubah mindset dan pikiran petani agar jauh lebih maju dan berpikir agribisnis. Ya, jadi bukan bertani untuk makan, tetapi sekarang ini coba bertani untuk hidup. Ya. Manfaatkan segala macam kemampuan Bapak Ibu sekalian di lapangan untuk dapat merubah pola perilaku, pola pikir petani agar jauh lebih maju. Baik. Jadi kuncinya tadi pemerintah kabupaten serius dan konsisten ya pembangunan pertanian, dan kedua kami mengharapkan, saya selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mengharapkan lebih lagi ditingkatkan ya, peran penyuluh di lapangan dan kawan-kawan penyuluh lapangan agar lebih aktif lagi lah mengunjungi petani-petani di dalam memberikan motivasi dan pengetahuan kepada petani. Mungkin itu kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Wahyudi dan Pak Priyono telah menjadi narasumber pagi ini, dan selamat kembali beraktivitas. Pendengar, demikian Lintas Pontianak Pagi yang membahas optimalkan produksi tanaman pangan bersama Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Wahyudi serta pemerhati pertanian Priyono. Saya Boyke Sinurat mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara, saat ini Anda sedang mendengarkan RRI Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.